Hi everyone, today I want to tell you about the reproduction organ system and its functions. Sebelum memulai materi, perkenalkan nama saya Sherpa Salma dari kelas 9. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas video biologi dari guru saya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi pada manusia terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran untuk mengalirkan sel kelamin ke tempat fertilisasi dan pembentukan embrio. Pada video kali ini saya hanya membahas sistem reproduksi pada manusia, jadi untuk laki-laki di skip aja ya. Perempuan sendiri memiliki 8 organ reproduksi dan 1 alat reproduksi luar. Maka dari itu, mari kita membahas lebih rinci satu persatu. Yang pertama, ovarium. Ovarium itu letaknya di sini ya. Ovarium itu berfungsi sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Setiap ovarium memiliki ribuan folikel ovarium yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel telur yang belum matang. Yang kedua, ada saluran telur atau tuba falopi, letaknya di sini. Tuba falopi ini bertugas sebagai tempat berjalannya sel telur atau ovum dari ujung tuba falopi menuju rahim. Selain itu, tuba falopi juga menjadi tempat terjadinya pembuahan sel telur dengan sperma. Nantinya, sel telur yang telah dibuahi tersebut akan dibawa dan menempel pada lapisan dinding rahim. Yang ketiga, ada infundibulum. Infundibulum letaknya di sini ya. Infundibulum adalah bagian dari tuba falopi. Saluran ini berperan menangkap telur yang sudah matang agar bisa menuju tuba falopi. Yang keempat itu ada rahim atau disebut juga uterus, letaknya di sini. Uterus ini berfungsi memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai siap menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada endometrium, letaknya itu di sini ya. Fungsi endometrium ini sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah siap dibuahi. Apabila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan luruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Maka dari itu, ibu hamil itu tidak mengalami menstruasi. Keenam itu ada cervix. Cervix itu fungsinya untuk memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selain itu, cervix juga akan menutup saat kehamilan untuk menjaga janin tetap di rahim dan akan melebar dan membuka saat proses persalinan berlangsung. Letaknya itu seperti gambar di samping ya. Nah, yang ketujuh ini tidak asing didengar, yaitu vagina. Lubang vagina merupakan bagian luar dari vagina yang menjadi tempat keluarnya darah saat menstruasi serta sebagai jalan lahir. Selain itu, lubang ini juga berperan sebagai tempat masuknya penis ke dalam vagina saat berhubungan seksual. Last but not least, yang kedelapan itu ada fimbriae. Letaknya itu di sini ya. Struktur halus seperti rambut pada fimbriae akan bergerak cepat menuju rahim. Gerakan ini akan menyapu sel telur untuk terus bergerak sehingga ia dapat bertemu dengan sel sperma untuk proses pembuahan. Yang dari tadi saya sebutkan itu organ reproduksi wanita. Ada satu lagi nih alat reproduksi pada wanita, yaitu vulva. Vulva adalah suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir yaitu kiri dan kanan. Kedua bibir ini juga bisa disebut labium. Nah, for your information aja ada juga yang disebut oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium. Nah, pembentukan sel telur ini terjadinya di ovarium, tapi nama prosesnya itu adalah oogenesis. Lalu ada juga nih penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama ada HIV, lalu gonore atau kencing nanah, sifilis yang biasa disebut raja singa, herpes genitalis, chlamydiasis, lalu yang terakhir ada keputihan. Ya, keputihan ini umumnya normal, tapi ada beberapa gejala yang membuat dia menjadi penyakit. Lalu itu saja materi-materi yang saya bahas pada video kali ini. That's a short video from me. I hope it's useful. Lebih kurang saya mohon maaf dan bye-bye!